Halo guys, balik lagi sama gue Di konten gacha yang kedua ini, gue mau ngomongin karakter yang menjadi ikon game Girls Frontline 2 Exilium. Girls Frontline 2 Exilium adalah game tactical RPG turn-based yang dikembangkan oleh Mika dan Sunborn. Ya, gampangnya game catur tapi waifu lah. Kayak game XCOM dan Gunrox gitu, kalau kalian pernah main. Di game ini kalian bisa menemukan dan memanen waifu, coy. Karena ya di sini banyak senjata yang sudah dimodifikasi dan direpresentasikan menjadi seorang manusia. Jadi di sini kalian bisa melihat senjata kayak AK Alpha, Mosin Nagant, Spas 12 dan lainnya menjadi manusia dan tentu saja jenis kelaminnya cewek ya. Oh ya, by the way game ini adalah sequel dari seri sebelumnya yaitu Girls Frontline dan Girls Frontline Neural Cloud. Untuk detail game Girls Frontline dan Girls Frontline Neural Cloud bakal aku bahas di lain video ya. Nice. Kali ini gue bakal ngomongin salah satu tokoh dari game Girls Frontline 2 Exilium yang akan kamu temui pada saat awal game dan juga menjadi icon game seperti yang gue bilang tadi. Dengan kata lain, dia merupakan karakter utama dalam main story di Girls Frontline 2 Exilium. Kalau di Honkai Impact ya kayak Kiana mungkin ya. Lalu kalau di Blue Archive itu kayak Yuka Hayase. Nama karakternya yaitu OTS 14 Groza, atau aku lebih sering manggilnya itu Eneng Groza ya. Groza ini merupakan salah satu karakter atau di sini menyebutnya Tactical Doll atau T-Doll. Ya, Tactical Doll itu adalah humanoid yang digunakan di garda depan peperangan untuk melindungi umat manusia. Ya mirip-mirip kayak Nickel lah. Ya walaupun nggak sama persis sih, tapi gampangnya kalian bisa agak disamain sama Nickel lah. By the way, Groza ini adalah karakter bintang 4 yang akan kamu dapetin secara gratis di awal permainan. Ya, seperti biasa, karakter tutorial. Role Groza ini adalah Bulwark, atau gampangnya tank lah. Lalu tipe serangannya itu adalah physical, dan tipe senjatanya adalah assault rifle. Namanya diambil dari senjata asli di dunia nyata yang bernama OTS 14 Groza. Senjata OTS 14 Groza ini adalah senjata bertipe assault rifle yang dikembangkan oleh negara Rusia. OTS 14 ini juga sejenis senapan bullpup gitu. Bullpup itu singkatnya ya senapan yang magazin atau pengisian pelurunya itu ada di belakang pelatuk. Contohnya OTS 14, senjata AUG, dan sebagainya. Kalian yang sering main FPS pasti tahu lah. Sesuai dengan role-nya, si Groza ini tugasnya memberikan ketebalan weakness atau memberikan armor tambahan, atau kalau di bahasa GFL itu namanya shelter, kepada rekan-rekannya. Ya jadinya agak tebel gitulah, lawan makin susah untuk memberikan damage, apalagi kalau sembunyi di balik objek, makin tebel, dan lawan makin susah untuk memberikan damage. Selain bisa memberikan armor, pasif skillnya Groza, yaitu jika rekan yang sudah diberikan armor tambahan oleh Groza ini tertembak oleh musuh, Groza bisa membantu memberikan attack kepada musuh yang sudah menyerang Groza atau rekannya, dengan catatan jika musuh itu masih di dalam jangkauan tembak Groza. Dengan kata lain, Groza bisa memberikan sebuah counter attack. Selain itu, Groza bisa memberikan movement down kepada musuh pada skill 1 dan 3-nya. Ya, gampangnya movement down itu bisa mengurangi petak musuh biar gerakan musuh itu terbatas, jadi nggak bisa menjangkau rekan kita. Ini sangat berguna untuk meredam serangan tipe melee ya, atau serangan jarak dekat. Ya, kayak si kampret ini. Dari desain, Groza ini mengambil desain wanita dewasa yang sangat cantik ya, apalagi kalau dia senyum. Alamak. Lanjut guys. Desainnya ini sesuai lah sama personality Groza yang memang dia seringnya berpikir dengan kepala dingin, dan aura leader Groza ini memang berasa banget. Ya si Groza ini hitung-hitung bisa ngebantu commander atau player GFL 2 untuk mengkondisikan ya timnya lah, yang kadang-kadang ada yang satu marah-marah mulu, bahkan di situasi yang harusnya jangan berisik. Yang satu pikirannya ngidol mulu, yang satu ngomongnya nggak jelas. Ya cuman si ini sih yang agak waras, tapi ya gitulah. Yang tahu dia ini kenapa bisa kayak gitu, diam ya guys.
biar gak spoiler. Untuk pakaian, Groza ini semacam memakai jaket dan celana pendek warna merah bata. Rambutnya dikepang seperti bandok, serta rambut belakang di ponytail bawah. Di badan Groza ini ditutupi oleh sebuah cloak berwarna putih. Keren banget nih cuy. Lalu dada atas sebelah kiri tergantung semacam lampu warna kuning ya. Ya, sepuh GFL ini tolong jelaskan ya, ini benda yang kayak lampu ini sebenarnya apa gitu. Biasanya nyala sih pas saat Groza itu mengeluarkan sebuah skill gitu. Tolong ya ditulis di kolom komentar ya. Untuk story Groza ini gue cuman berdasarkan wiki ya guys. Maklum gue karbit soalnya. Berdasarkan wiki yang gue baca sih, Groza ini sebenarnya sudah gak aktif coy. Tubuhnya Groza ini yang udah gak aktif itu ya ditemukan di reruntuhan bangunan sama Commander. Lalu Commander atau ya Commander Squad lah ya, memindahkan neural cloud Groza ini ke dalam tubuh baru Groza. Tapi ya Groza ini lupa semua ingatan terdahulunya itu. Ya mungkin yang pindahin itu si Mailing ya. Gue sebenarnya sampai saat ini kurang paham sih tepatnya konsep asli neural cloud itu gimana. Cuman kalau sejauh yang gue pahami, sejauh yang gue main GFL ya, yang gue pahami sekarang, neural cloud itu kayaknya seperti jiwa atau ruh di dalam tubuh manusia kali ya. Soalnya sedengar gue itu kalau neural cloud-nya belum hancur, T-Doll itu masih bisa dibuat kembali dengan resiko yang mungkin akan menghantui ya. Ya contohnya Groza yang lupa ingatan ini. Ini sejauh yang gue pahami. Coba kalau sepuh GFL ada salah-salah, tolong luruskan ya di kolom komentar. Groza ini ada karakter yang sangat waifable sih coy, terutama kalau kalian suka waifu badass, dewasa, dan punya leadership. Untuk pengisi suara Groza versi Jepang disuarai oleh Mbak Marina Inoue. Mbak Marina Inoue ini bukan orang baru coy di dunia perseiyuan. Dia adalah orang yang sama mengisi suara Helm dari Nikke, Zuyuan dari Zenless Zone Zero, Alicia dari Honkai Impact Third, Vera dari Punishing Dragon, karakter kesayangan player Honkai Star Rail yaitu Yanqing. Apakah Groza ini waifumu bang? Sayangnya bukan, karena waifuku itu cinta cinta. Tapi by the way, aku lagi nungguin vendor of playable sih di game ini. Kenapa? Ya karena seiyunya Yui Ishikawa. Pokoknya seiyu semua karakter yang disuarain sama Yui Ishikawa gue itu wajib gacha ya. Gak mau enggak gitu. Ya ini gambar Groza-nya udah jadi ya. Ya ini aku mau gambar ala-ala monokrom gitu, black and white lah. Kecuali mata sama apa sih ini, gue nggak tahu ya namanya apa ya. Kalau kalian gimana guys? Siapa waifu kalian di Girls Online 2 Exilium? Atau kalian malah tertarik main setelah aku cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan kasih saran rekomendasi karakter anime dan game atau VTuber yang harus aku gambar ya. Bye guys.